Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Teh Yani. Terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Pada video kali ini Teh Yani masih mau jawab pertanyaan dari teman-teman ya. Nah, cemas sudah hilang, sensasi sudah berkurang, tapi masih ada keraguan nih. Masih ngerasa terikat sama GERD, sama anxiety. Gimana sih Teh Yani bisa lepas, bisa bebas? Cara yang saya lakukan dulu ketika ngerasa bahwa cemas udah hilang, kemana-mana udah oke, udah nggak ngerasa takut, aktivitas udah biasa, udah nggak ngerasain ya namanya ini itu yang berhubungan dengan GERD ya, tapi ada keraguan-keraguan dalam diri. Apa sih? Nah, sebenarnya intinya menurut Teh Yani ya, satu, karena kita masih ada yang dipantang makanannya. Kadang-kadang ada yang masih memantang makanan kesukaannya. Cara yang saya lakukan, saya coba ya, ingin merasa diri saya ini sembuh total atau kayak gimana, benar-benar ngerasa bebas dari anxiety GERD gitu. Dia pengen lupa lah sama GERD, anxiety apalah itu, pokoknya pengen bebas. Nah, yang pertama, Teh Yani suka bakso. Teh Yani suka makan bakso, tapi ketika GERD Teh Yani takut ya, takut makan bakso, apalagi pedas. Teh Yani coba beli bakso, Teh Yani kasih sambal, makan dengan catatan, satu catatan teman-teman, dengan satu catatan, ketika mau makan bakso itu Teh Yani itu afirmasi dalam hidup, senang, bebas, aku bebas dari asam lambung, aku bebas GERD. Apa itu GERD? Makan, bahagiain diri dengan makan makanan kesukaan ya. Nah itu Teh Yani, satu, bebas. Nah, kemudian Teh Yani suka kopi. Teh Yani suka kopi. Menurut Teh Yani kopi itu bikin semangat, tetapi ketika Teh Yani nggak minum kopi lagi, Teh Yani besoknya coba lagi minum kopi. Ya nggak langsung sih, nggak langsung banyak, cuman ya coba dulu. Nah, ketika minum kopi Teh Yani timbulin rasa bahagia dalam diri ya. Bebas lagi dari anxiety. Sambil teriak nih, aku sehat, aku ternyata bebas dari asam lambung. Kayak teriak-teriak gitu di rumah, tapi ya seperti sugesti dalam diri tuh, benar-benar kita tuh sembuh ya, seperti itu. Besoknya lagi Teh Yani coba lagi yang lain gitu, terus gitu sampai Teh Yani lupa sama asam lambung, sama GERD itu, lupa. Yang tadinya gak bisa bangun ya, yang tadinya lama sembuh ya, setelah tahu ada anxiety-nya ternyata berangsur-angsur membaik dan sembuh ya teman-teman. Jadi nggak usah takut teman-teman. Yang penting intinya di dalam diri kita ini harus selalu menimbulkan rasa bahagia. Entahlah itu seperti itu ya, GERD itu aneh seperti itu. Dalam hati tuh nih, kalau kita lagi sedih misalnya, biar nggak berlarut-larut ya, Teh Yani tuh suka kalau nanti sedih berlarut-larut nanti lambung kumat, mending udahlah, hilangin lah yang toksis, hilangin yang bikin sedih, udah alihkan, afirmasi diri,
supaya lebih bahagia ya. Memang awalnya memang agak sulit ya untuk menerima ya. Misalkan ketika kita sedih tidak bisa melakukan sesuatu hal, tanpa kita sadari ya, kalau kita terus-terusan mikirin apa yang kita mau tidak berhasil misal, itu akan membuat berulang-ulang ya asam lambungnya kumatan ya, seperti itu. Jadi lebih ikhlas, lebih pasrah, lebih masahin diri aja sama Allah, dan tentunya dengan lebih mendekatkan diri sama Allah ya. Itu lebih menerima segala itu. Jadi mau apapun itu ya, terima dengan lapang dada, dan sudah, memang itu memang sudah jalan kehidupan kita. Misalnya seperti itu, lebih menerima apapun itu, apapun persoalan hidup atau macam-macam lah, gak usah terlalu mendetail dipikirkan ya. Udahlah, coba seperti itu, memang susah, coba terus-terusan, nanti terbiasa teman-teman, lebih cuek dengan urusan-urusan yang toksis gak jelas. Udah nggak perlu kita mendalami lah, karena yang lebih berpotensi dalam kesehatan itu emang pengaruh besar ya pikiran, apalagi lambung, karena lambung sama otak itu saling berhubungan, seperti ada ya yang tertulis dalam Al-Quran. Jadi usahakan ya untuk hidup ini lebih rileks lah, lebih menerima segalanya. Tidak perlu kita tuh harus menginginkan sesuatu, harus terus ya, atau segala menghadapi sesuatu dengan emosi atau gimana. Yang mending kalau Tiani dulu mungkin banyak emosi, banyak kesel kalau misalkan ada sesuatu atau dari orang atau keluarga, sering mendam, sering kesel kayak gitu. Lebih kesininya Tiani lebih bodoh amat. Ternyata hidup dengan prinsip bodoh amat itu benar, lebih bebas pikiran, gampang tidur, nggak usah mikirin yang berat-berat lah. Kalau yang berat dikit turunin, gitu. Memang setiap persoalan manusia itu berbeda ya teman-teman, tapi usahakan ya, kalau kita lebih mendekatkan diri sama Allah, tentunya lebih mudah ya diri kita lebih bersyukur. Mungkin seperti itu ya. Sekian videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.